Bismillahirrahmanirrahim. Masih terkait dengan judul saya yang lalu mengenai lapisan ibadah, yang mana lapisan yang paling awal itu adalah ibadah ritual yang disampaikan melalui mulut. Kedalam lagi adalah ibadah spiritual yang disampaikan bersama hati. Dan lebih dalam lagi adalah ibadah yang merupakan pengejawantahan penerapan kehidupan hari-hari, yaitu ibadah sosial. Sesungguhnya inti dari segala inti ajaran Islam, kalau kita maknai sebagai contoh dari sebuah surat yang bernama surat Al-Ma'un, itu di sana jelas kita ini dihardik bahwa ibadah-ibadah yang lain itu oleh Allah tidak diberikan nilai yang berarti kalau tidak peduli terhadap fakir dan miskin. Ayatnya kalau nggak salah bunyinya adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bahwa kita sebagai umat Islam itu dicap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pendusta agama. Biddin. Kenapa? Karena kata Allah, kalian itu ngomong apa dan melakukan apa. Aku lebih concern ibadahmu mengenai kepedulian terhadap saudara-saudaramu yang berstatus fakir miskin dan anak yatim. Jadi, saudara-saudaraku, bahwa Islam sangat peduli terhadap nilai-nilai sosial. Nah, makanya saya memaknai social value yang Islami itu sebagai contoh adalah bahwa kementerian sosial yang kita miliki di negeri ini itu fungsinya bukan hanya membantu kaum-kaum duafa, tetapi yang lebih bermakna adalah bagaimana membantu orang-orang yang tak berdaya menjadi orang yang berdaya. Nah, itulah yang saya sebut adalah salah satu dari ilmu yang namanya social engineering. Nah, social engineering ini akan sangat bermanfaat dengan cepat untuk mensejahterakan rakyat kita yang tadinya tak berdaya menjadi berdaya. Itu kalau digabungkan antara social engineering, finance engineering, dan engineering yang lain diintegrasikan menjadi sebuah tesis untuk bagaimana mengangkat saudara kita yang tadinya tak berdaya menjadi berdaya. Kalau soal bantuan-bantuan yang sifatnya in natura, beras, minyak, dan sejenisnya, itu mestinya bukan departemen atau bukan kementerian sosial yang melakukannya. Itu cukup dilakukan oleh pamong-pamong desa di desanya masing-masing, atau pramuka atau LSM. Jadi terkait dengan social value dalam Islam, maka kita pun dalam bernegara itu setiap kementerian, khususnya kementerian sosial yang kita miliki, harusnya sangat peduli dan sangat firm mengenai bagaimana membangun social value. Karena apa? Kalau bantuan-bantuan in natura
bansos dan sejenisnya itu adalah bantuan-bantuan sementara, bahkan bisa terkesan seperti memelihara kemiskinan. Jadi Kementerian Sosial harus merupakan kementerian yang mempunyai ilmu beserta penerapannya mengenai social engineering, bagaimana orang yang tak berdaya menjadi berdaya. Ini adalah salah satu inti dari ajaran Islam, yang sesungguhnya Islam adalah sangat peduli dan sangat concern dengan nilai-nilai sosial. Saya kira ini buat para stakeholders yang terkait dengan social value terhadap rakyat kita dari Sabang Merauke, semoga ini menjadi salah satu pegangan bahwa Islam atau inti dari ajaran Islam adalah social value. Sekian, semoga bermanfaat.